Salam, berjumpa kembali dengan saya dalam Pastor Message. Hari ini saya akan membawakan satu tema, tempat pelindungan yang aman bagi jiwa. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar deru perang antara Rusia dan Ukraina. Belum perang tersebut berakhir, terjadi lagi perang yang baru antara Israel dan Hamas. Dan kita mengerti akibat perang ini dampaknya terutama terhadap ekonomi akan dirasakan oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak dari bidang ekonomi ini adalah kita akan terbawa dalam perubahan-perubahan baru yang mungkin suka diterima oleh kita semua. Dan tidak seorang pun dapat memprediksi bahwa ke depan situasi akan membaik. Situasi seperti itulah yang tertulis dalam Alkitab, masa-masa yang sukar. Dalam situasi seperti itu, apakah saudara dapat merekomendasikan sebuah tempat yang aman di bumi? Saya hanya dapat merekomendasikan tempat pelindungan yang aman. Di sana saudara tidak akan mendengar harga BBM naik. Di sana saudara tidak akan peduli dengan harga sembako melonjak. Saudara juga tidak pusing dengan segala urusan dunia. Ini adalah sebuah tempat yang akan selalu saudara nantikan. Tempat itu adalah sebuah tempat yang selalu ingin dikunjungi oleh Raja Daud. Dan tempat itu gratis. Sebuah tempat yang menarik, bukan? Daud menulis dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 6 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hanya satu yang ku minta kepada Tuhan, hanya inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Tuhan melindungi aku di waktu kesesakan. Ia menyembunyikan aku di dalam rumahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Sekarang aku menang atas musuh sekelilingku. Maka dengan sorak gembira ku persembahkan korban syukur di rumahnya. Aku mau menyanyi dan memuji Tuhan. Tempat itu adalah hadirat Tuhan. Sebagai tempat pelindungan dan benteng yang kuat, hadirat Tuhan lebih kuat daripada bunker rahasia Hamas, atau Saddam Hussein, atau Iron Dome Israel, atau tembok raksasa Cina. Berita mengenai penangkapan Saddam Hussein, orang nomor 1 di Irak waktu itu, memenuhi halaman surat kabar. Beberapa hari pada masa itu, tayangan di stasiun televisi di seluruh dunia menayangkan cara penangkapan penguasa di Irak itu saat dinaikkan dari sebuah lubang atau bunker tempat Saddam Hussein bersembunyi. Rupanya, tempatnya dianggap aman oleh Saddam Hussein ternyata tidak aman juga karena pasukan Amerika dan sekutu berhasil menemukan dirinya. Menurut Carl Eicher, arsitek Jerman yang menjadi konsultan keamanan sekaligus yang mengerjakan salah satu bunker Saddam Hussein di kota Baghdad, bunker tersebut mempunyai ketebalan dinding 1,5 meter. Jika terjadi ledakan bom nuklir sebesar bom Hiroshima dengan jarak 250 meter, bunker itu tidak akan hancur. Apakah saudara mempunyai bunker yang dapat memberikan rasa aman? Apakah kekayaan, nama besar, pengaruh, kepandaian, pangkat, dan sebagainya? Saya berani katakan, semuanya itu sia-sia. Hanya di dalam Dia, Raja segala raja, penguasa alam semesta, yang dapat menjamin 100% bagi keamanan jiwa kita. Jangan bersandar pada kepandaian atau pengalaman saudara. Itu semua hanya menunjukkan kerapuhan dan ketidakmampuan manusia. Tuhan mau hanya Dia yang menjadi sandaran dan harapan ketika kita lelah berjalan dalam dunia ini. Hadirat Tuhan akan menjadi satu-satunya tempat teraman,
saat saudara di sana, Tuhan akan memberitahukan saudara rahasia-rahasianya. Amsal 18 ayat 10, dalam firman Allah yang hidup, Tuhan adalah benteng yang kuat. Orang benar akan lari kepadanya dan selamat. Tuhan adalah benteng yang kuat. Kita dapat bersembunyi di sana. Kita akan merasa aman di sana. Kita mendapat perlindungan dan tidak mendapat celaka di sana. Kita terhindar dari malapetaka dan serangan musuh pada saat kita ada di sana. Tuhan adalah benteng yang kuat. Apa artinya Tuhan adalah benteng yang kuat? Pengenalan akan Kristus. Kristus adalah pribadi dari Allah yang berasal dari kekal sampai kekal. Ia adalah Allah yang maha tahu, yang maha bijak, yang maha kuasa. Dan pribadi Allah itu berkenan tinggal dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Coba bayangkan, Allah yang maha kuasa tinggal dalam hidup saudara. Membayangkan hal itu saja cukup bagi saya untuk selalu hidup tanpa rasa khawatir dan takut. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dia bukan hanya di pihak kita, tetapi tinggal dalam hidup kita. Yang kedua adalah Tuhan adalah benteng yang kuat. Artinya firman-Nya adalah benteng yang kuat dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Penuhi pikiran dan hati kita dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Maka tidak ada lagi tempat bagi kekhawatiran atau ketakutan dalam hidup saudara. Baca firman Tuhan setiap hari dan renungkan itu siang dan malam. Maka jiwa saudara akan tenang dan tentram dalam hadirat-Nya. Hadirat Tuhan, satu-satunya tempat yang paling aman di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.